selamat pagi pemirsa. Kembali di Coffee Break hari ini. Ini adalah hari Senin awal minggu. Tentunya tanggal berapa sekarang ya? Saya lupa. Saya juga lupa. Tanggal 6 Februari 2012. Hari ini kita akan berbicara mengenai mukjizat, di mana selama ini mungkin Anda berpikir bahwa mukjizat itu hanya datang kepada orang tertentu saja dan diusahakan. Betul, dan mungkin Anda hanya menantikan saja kira-kira mukjizat itu akan tiba ke diri Anda. Tapi ternyata mukjizat itu bisa kita cari dan bisa kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau Anda tidak percaya, kita akan berbincang langsung dengan Mas penulis Hamri, buku Mukjizat Finansial. Sudah ada Mas Hamri Gusman Zakaria, seorang motivator dan juga ini menulis buku ini pemirsa, Mukjizat Finansial. Betul. Ya, ini dia bukunya. Nah, di dalam buku 7 Mukjizat Finansial ini juga kita akan membicarakan masalah mukjizat tentang rezeki, kebahagiaan, investasi, karir, penjualan, bakat, dan lain sebagainya. Jadi mukjizat ini ternyata bisa dicari, dan kita bisa dapatkan dengan cara usaha. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi, Mas Hamri. Baik, terima kasih. Jadi mukjizat finansial ini di sini kita mengangkat apa yang dibahas, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan para tokoh dunia, penjualan, bakat, bisnis, karir, dan juga kebahagiaan yang tidak diajarkan di bangku sekolah. Ya, jadi buku ini menyingkap rahasia yang selama ini menjadi bahan pertanyaan dan menjadi faktor-faktor kunci kesuksesan tokoh-tokoh dunia, from zero to hero. Ya. Jadi ada contohnya seperti seorang office boy yang berhasil menjadi vice president suatu perusahaan, bahkan mantan buruh bangunan bisa berhasil dalam 30 tahun menjadi presiden negara maju. Yang sudah benar terjadi. Nyata terjadi. Dan melalui buku ini diharapkan bisa memberikan motivasi dan juga memberikan semangat kepada pemirsa TV One dimanapun berada, agar selalu tidak patah semangat untuk mencari dan menentukan mukjizatnya. Karena betul. mereka bisa. Caranya ini bagaimana? Mungkin sebelum kita mencari tahu caranya bagaimana, sebetulnya kalau dari pandangan Mas Hamri sendiri, apa itu mukjizat menurut Anda? Ya, jadi kalau kita ada persepsi kata mukjizat, oh itu hanya milik nabi, itu hanya milik orang-orang tertentu. Tapi ternyata kalau saya punya definisi, mukjizat itu adalah suatu anugerah yang oleh Tuhan diberikan kepada kita. Namun kita harus mencukupkan diri dalam segala persyaratan untuk bisa memperoleh mukjizat. Dan itu tidak mustahil setiap individu dengan berbagai background pendidikan, background suku, agama, background ekonomi sosial bisa mendapatkan mukjizat. Di sini semua terulas individu-individu outstanding, baik dalam dan luar negeri, yang awalnya dipandang remeh, tapi setelah dia menerapkan filosofi 7 mukjizat finansial, akhirnya dia bisa menjadi seorang yang benar-benar bisa mengubah dunia. Bagaimana caranya itu tadi? Ini 7 mukjizat finansial ini maksudnya bukan hanya finansial itu materi semata ya? Benar sekali, Mbak. Jadi kita bicara finansial, otomatis orang juga persepsi akan selalu hitung-hitungan cash flow kuadran, akan hitung-hitungan kapan saya balik modal. Ternyata di sini kita lebih dalam lagi membahas mengenai mukjizat yang memiliki fundamental. Jadi orang harus memiliki kebahagiaan, orang harus memiliki kesuksesan di akhirat. Karena apa artinya kita sukses di dunia, tapi ternyata secara finansial nanti di akhirat kita tidak sukses. Betul sekali. Apapun agamanya. Mari kita bersama-sama bisa mencapai sukses dunia akhirat lewat buku ini. Seperti itu. Berarti memang yang dimaksud dengan mukjizat finansial yang dimaksudkan oleh Mas Hamri ini adalah mukjizat finansial dunia dan akhirat. Betul begitu sekali. Ya. Oke, dari fakta-fakta yang ditemukan oleh Mas Hamri selama ini yang akhirnya tertuang dalam bukunya Mas Hamri sendiri, fakta-fakta apa saja bisa membuktikan bahwa memang ternyata mukjizat itu bisa kita dapatkan, bisa kita cari tanpa kita harus menunggu, menantikan, dan juga mempunyai kekhususan dalam diri kita pribadi gitu. Betul. Jadi seperti sudah tadi saya sampaikan, setiap orang itu dia memiliki suatu bakat khusus, memiliki suatu anugerah dari Tuhan. Even katakanlah orang cacat, mohon maaf, orang dengan segala keterkurangan, dia bisa memaksimalkan potensinya. Nah, jika dia bisa berhasil sedini mungkin mendeteksi apa bakatnya, apa minatnya, dan dia melalui proses yang sudah digariskan bahwa dia harus konsisten, persisten, fokus, dan dia memiliki dream, impian, suatu hari saya pasti bisa, suatu hari saya akan bisa, dan kata-kata itu yang akan menjadi bahan bakar utama, sehingga akan memotivasi dia, akan mencari selalu solusi,
Jadi kita akan selalu fokus terhadap solusi, Mbak, bukan fokus terhadap masalah. Kebanyakan kalau seseorang tidak memiliki dream yang tinggi, dia tidak memiliki passion dalam hidupnya, dia akan selalu fokus terhadap masalah. Wah, mentok, udahlah, memang nasibnya saya seperti ini, mau gimana lagi? Oke, mudah putus asa dan Putus selalu asa. berputar-putar di antara masalahnya sendiri gitu, tapi tidak memikirkan bagaimana saya bisa keluar dari masalah ini benar gitu. sekali. Dan akhirnya terjebak dalam pikiran yang negatif dan negatif terus begitu ya, Iya, Mas Arif? akhirnya dia tidak akan berubah dan sangat jauh untuk menemukan mukjizat finansialnya. Oke, baiklah. Supaya Anda juga bisa sama-sama menemukan mukjizat untuk diri Anda, pemirsa, Anda juga bisa menanyakannya kepada kami dengan Mas Hamri di sini. Silakan telepon kami di 2994 1184 dan 2994 1185. Kita tunggu. Kita akan bahas lagi di Coffee Break berikutnya. Ya, silakan Anda masih bisa telepon kami di 2994 1185 kalau Anda ingin berbincang-bincang dengan kami mengenai mukjizat finansial bersama Mas Hamri Gusman Zakaria. Dan kembali ke mukjizat finansial tadi, Mas Hamri ya. Memang saya sendiri pribadi percaya dengan the power of sharing and giving, di mana setiap kali kita tulus, kita ikhlas memberikan sesuatu kepada orang lain, bahkan yang kita miliki itu adalah sesuatu yang kita butuhkan pada saat itu, dan kita akan yakin bahwa kita akan mendapatkan mukjizat di kemudian hari atas apa yang sudah kita berikan. Setuju nggak Anda dengan? Setuju sekali. Seperti itu. Jadi memang semua agama selalu mengajarkan kita untuk selalu berbuat kebaikan, the power of giving, ya. Dan bahkan di buku ini ada seorang true story, ya. Ada seorang ibu miskin pada tahun 80-an. Ibu ini dia punya warung makan. Tiba-tiba datang seorang pemuda dengan pakaian lusuh, terlihat kehausan, dan dia minta segelas air putih. Tapi karena merasa iba, sang ibu akhirnya memberikan segelas susu. Dan sangat terima kasih sekali, pemuda akhirnya berlalu, dan 20 tahun kemudian, tanpa disadari, ternyata ibu ini masuk ke UGD, sebuah rumah sakit di Semarang, Jawa Tengah. Ternyata dia sakit dan harus dioperasi, tapi dia nggak punya uang sama sekali. Nah, akhirnya dia tetap dioperasi, dibujuk. Setelah dia sembuh, ternyata biayanya 200 juta, Mas. Waduh, duit dari Itu mana? Ibu sakitnya itu ya? lumayan lama itu. 2 bulan kalau biaya sampai 200 juta. Wow. Iya. Sehingga setelah dia sembuh, akhirnya dia menuju loket pembayaran. Dia menanyakan biayanya, dan begitu tahu biayanya dia shock sekali. Saya uang dari mana 200 juta? Nah, akhirnya petugas loket bilang, ibu tidak usah membayar karena sudah ada seseorang yang membayari. Kaget dia, shock. Siapa yang bayarin? Siapa yang bayarin? Nah, itu Bu, ada tulisannya. Akhirnya dia begitu baca pelan-pelan. Terima kasih untuk ibu yang berhati mulia, dan terima kasih atas segelas susu yang telah ibu berikan kepada saya 20 tahun yang lalu. Izinkanlah hari ini saya untuk membayar segelas susu itu. Tertanda dokter spesialis rumah sakit di Semarang. Oh, jadi yang diberikan dokter susu itu adalah dokter di rumah dokternya sakit itu yang merawat si ibu ya. Yang mana dulu pemuda lusuh, kemudian 20 tahun kemudian sudah menjadi dokter spesialis. Itulah mukjizat yang bisa kita cari, Betul. bisa kita dapatkan. Oke, sebelumnya sudah ada sudah ada telepon masuk. Yus dari Jakarta Timur. Dari Selamat Jakarta pagi, Timur. Pak Yus. Pagi Pak Yus. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Ada pertanyaan kepada Mas Hamri ya, Pak Yus. Kita mau nanya nih, Pak. Ya, silakan. Bapak, saya mau nanya ini, Pak, apa Bapak menemukan teori itu berdasarkan ilmiah atau berdasarkan suatu keyakinan, Pak? Oke. Itu saja, Pak. Gitu aja. Oke. Bagaimana, Terima kasih, Pak apakah ini Yus. berdasarkan ilmiah Atau atau keyakinan? keyakinan? Gimana? Mas? Jadi memang di sini banyak riset, ya, banyak riset oleh para periset dunia, seperti salah satunya adalah Malcolm Gladwell, seorang kolumnis di The New Yorker, yang dia membahas seseorang berbakat ataupun tidak berbakat. Jika dia melewati proses 10.000 jam, dia akan menemukan mukjizatnya. 10.000 jam itu setara kurang lebih, kalau kita sehari beraktivitas yang rutin 8 jam, berarti setara dengan 4 tahun, Mbak. Seorang menekuni bakatnya 4 tahun selama konsisten dan dengan memiliki mentor yang tepat, dengan lingkungan yang mendukung, akan memperoleh mukjizat. Seperti itu kurang lebih. Dan juga berdasarkan true story dari beberapa tokoh-tokoh dunia. Kita di sini mengangkat kisah Lionel Messi,
seseorang pemuda miskin dan dia mengalami sakit, tidak bisa tinggi badannya, tapi dia bisa memperoleh mukjizat finansial, yaitu dia bisa menjadi salah satu pesepak bola terkaya di dunia saat ini dengan bayaran 400 miliar rupiah per tahun, karena dia bisa fokus konsisten untuk menjalankan apa yang menjadi keyakinannya dan dengan teori-teori yang ada di dalam buku Mukjizat Finansial. Jadi sebenarnya apa yang ditemukan oleh Mas Hamri ini adalah merupakan penggabungan daripada pengetahuan dan juga keyakinan dan pengalaman juga. Pengalaman juga, dan juga di sini kita semua berdasarkan ajaran dari Nabi Muhammad yang juga relevan dan juga para tokoh dunia. Ya. Seperti itu. Berarti bercampur juga dengan keyakinan. Nah, kita kan harus yakin betul. bahwa ini akan mendatangkan suatu kebaikan buat kita kelak suatu hari nanti. Atau katakanlah dengan memberikan sesuatu memang harus ikhlas. Betul. Tanpa mengharapkan apapun. Kan sama seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada yang menarik nih. Mas Hamri kemarin baru launching buku ini seminggu yang lalu ya. Betul. Katakanlah launching katanya di penjara. Kenapa memilih tempat penjara untuk launching kenapa buku itu di penjara, Mas Hamri? Itulah pertanyaan yang sering hinggap ya ke saya. Jadi saya memang memilih launching buku 7 Mukjizat Finansial ini di penjara Lapas Salemba minggu lalu, karena saya merasa siapa yang akan memberi motivasi kepada mereka. Dan selama ini narapidana image-nya adalah orang-orang yang terpinggir-pinggir dalam tanda kutip. Tidak ada yang memberi, katakanlah sedikit sekali yang memberikan kesempatan pada mereka, walaupun pemerintah sudah mendidik. Betul. Nah, dengan saya mengadakan launching, diharapkan saya bisa sedikit memberikan secercah harapan dan juga berusaha untuk menemukan mukjizat mereka. Dan ternyata luar biasa sekali, Mbak. Dalam 2 jam seminar, akhirnya mereka bisa dibilang 80% menangis. 80%? 80% bisa dibilang menangis, dan mereka merasa seperti terlahir kembali. Nah, itulah prinsip-prinsip dalam buku Mukjizat Finansial yang telah membuat mereka menangis, dan mereka melakukan public commitment bahwa mereka yakin suatu saat keluar dari Lapas Salemba ini akan bisa sukses, akan menjadi pribadi yang lebih hebat dan lebih baik. Dan yang terpenting, Mbak, jangan sampai mereka nanti melakukan pelanggaran-pelanggaran serupa sehingga akhirnya balik lagi. Betul sekali, yang penting terbuka hatinya dan sadar ya. Oke. Baik, ini sudah ada penelpon lagi, ada Pak Muhammad dari Riau. Selamat pagi Pak Muhammad. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, silakan Pak Muhammad. Ingin bertanya atau mau sharing pengalaman pribadi? Saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan Pak. Buat Pak Lukman ya. Hamri. Ya. Saya ingin bertanya, setelah saya tinggal di daerah terpencil, Pak, di Kepulauan Anambas. Jadi ini bertanya, apa sih salah satu dari ketujuh mukjizat itu yang terpenting buat diri kita sendiri, Pak? Oke. Yang terpenting buat diri kita sendiri. Jadi yang dimaksud dengan Pak Muhammad ini adalah apa yang perlu kita persiapkan untuk bisa mendapatkan mukjizat itu yang paling pertama, yang paling utama, yang dari diri kita gitu ya Pak ya? Di antara 7 mukjizat tersebut. Oh. Yang harus dipersiapkan. Iya. Oke, baik, itu saja Pak Muhammad. Itu aja. Makasih banyak, Pak. Oke, terima kasih Pak Muhammad dari Riau. Ya. Oke, ini harus apa yang mesti disiapkan oleh kita manusia pertama kali ya, sehingga kita bisa menjemput si mukjizat itu tanpa kita harus menunggu. Nah, jawabannya ditahan dulu, Pak Hamri, karena kita punya mukjizat berikut ini. Setelah coffee break berikutnya kita akan bahas lagi. Oke, pemirsa, masih kembali lagi di Coffee Break dan kita masih bicara dengan Mas Hamri masalah mukjizat dan bagaimana cara mendapatkannya. Tadi kita sempat berbincang-bincang ini ketika lagi off air, bagaimana dengan seseorang yang katakanlah sudah bekerja dengan baik atau memanfaatkan waktunya dan sholat 5 waktu misalnya, kehidupannya dengan Tuhan itu sangat dekat gitu. Tapi kemudian kenapa kok saya misalnya masih belum mendapatkan juga yang saya inginkan. Katakanlah seseorang berkata seperti itu dalam hatinya. Itu kenapa, Mas? Ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Muhammad tadi di Riau ya. Apa yang harus disiapkan oleh kita sebagai manusia untuk bisa mendapatkan mukjizat itu tadi? Salah satunya tadi ya. Betul. Jadi Pak Muhammad dari Riau, ini adalah konsep utama dari buku ini. Jadi kita sebagai manusia biasa, yang tentunya kita pasti akan meninggal suatu saat. Betul. Ya.
Kalau saya dijatah umur 100 tahun berarti saya sekarang 31, berarti 69. Oh, Mas 31 sekarang? 31. Beda 2 tahun sama saya. Maksudnya mau bilang 29 kan? Bohong, pemirsa juga tahu. Ya, jadi seperti itu. Jadi di akhir sisa hidup kita, jadi kita harus mengutamakan urusan akhirat. Ya. Itulah yang dimaksud konsep utama dari buku ini. Bahkan di sini saya mencontohkan filosofi beli sapi pasti akan mendapatkan talinya. Sapi itu adalah akhirat, sementara tali itu adalah dunia. Jadi kalau kita mengutamakan urusan akhirat, kita mengutamakan urusan agama. Agama apapun itu pasti mengajarkan seperti itu. Ya. Mukjizat akan datang pada kita. Tentunya dengan kita berusaha. Tidak mungkin kita hanya beribadah, hanya sembahyang ke gereja, tiba-tiba kita akan mendapatkan mukjizat. Itu adalah mustahil. Cuman dengan kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dengan kita mengajak Tuhan dalam setiap usaha kita, itu kita memiliki kekuatan yang memang tidak disangka-sangka akan mengawal menuju kesuksesan kita. Seperti itu. Nah, mengenai pertanyaan kenapa kok ada individu yang sudah rajin berusaha, amalnya sudah, ibadahnya beramal, sudah, usahanya sudah, berbuat kebaikan sudah, kurang tapi kok apa lagi? Nah, jadi diterangkan di sini. Jadi Tuhan itu memberikan, pasti mengabulkan semua doa umatnya. Cuman ada 3 hal persyaratannya. Yang pertama, bisa permintaan atau doa seseorang itu langsung diberikan. Saat itu juga dia minta, saya mau Besoknya minta, dikabulkan. pengen naik pangkat dong, naik. Ya. Oke. Nah, yang kedua, ditunda. Tuhan akan menunda sampai dirasa orang tersebut mencukupkan dirinya terhadap semua persyaratannya. Nah, seperti Mbak Nira, wah, saya pengen sukses nih, jadi presiden director. Nah, Tuhan akan menunggu Mbak Nira sampai sejauh mana kira-kira Mbak Nira ini siap untuk diberikan posisi presiden director. Tentu saja Mbak Nira harus mencukupkan diri. Apa sih Misalnya persyaratan belajar lagi, vice atau director? apa lagi? Betul sekali. Oke. Di sini semua ada. Nah, yang ketiga, Tuhan itu akan mengganti. Menurut kita maunya minta A. Ternyata Tuhan berkehendak beda. Kamu lebih baik, saya kasih B. Kalau saya kasih B, kamu akan bisa lebih baik dan kamu akan lebih bermanfaat untuk banyak orang. Jadi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Betul. bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan ya. Ya. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terbaik buat kita. Hanya betul Allah sekali. yang mengerti apa yang Ya. terbaik buat kita. Kadang-kadang seringkali suatu hal ini kita pandang nggak baik ya. Loh, kenapa kok saya dikasih ini? Padahal itulah Ada yang terbaik, yang buat terbaik. kita. Betul Ya, sekali. dan memang harus percaya apapun yang Ya. diberikan pada diri kita adalah yang terbaik begitu ya. Betul. Ya. Oke, kalau tadi Mas Hamri juga mengatakan beberapa fakta-fakta yang ditemukan oleh Mas Ya. Hamri dalam mencapai mukjizat finansial. Ya. Kira-kira fakta-fakta apa lagi yang ditemukan oleh Mas Hamri yang mungkin bisa menjadi contoh dan juga inspirasi untuk pemirsa TV One? Baik, pemirsa TV One. Jadi di sini juga kita salah satunya membahas mukjizat penjualan. Mukjizat penjualan. Jadi Maksudnya bagaimana dengan kita bagi pemirsa TV One yang bisnis atau sebagai marketing, saya sarankan mengikuti buku ini, Mukjizat Penjualan. Di sini saya melakukan riset, investigasi